Kalau kita bicara skor 10-0 ini, saudara-saudara, itu saya jadi ingat tentang Indonesia itu juga pernah kalah 10-0 tahun 2012 waktu melawan Bahrain. Tapi bedanya waktu itu Indonesia sedang dalam krisis kepengurusan. Jadi ada dualisme pengurus PSSI sehingga tim yang tampil adalah tim yang memang tidak layak tampil melawan. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menghibur maupun yang bikin sedih, baik yang serius maupun yang hanya sekedar bercanda. Pokoknya bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini, saudara-saudara, hari ini kita akan bicara tentang kemenangan besar tim nasional Malaysia atas Papua Nugini. Selamat buat saudara-saudara, buat teman-teman, buat rekan-rekan semua di Malaysia, buat penyokong Harimau Malaya atas kemenangan besar atas Papua Nugini pada FIFA Matchday hari Selasa malam. Skornya, saudara-saudara, skornya luar biasa, saudara-saudara. Tidak masuk di akal, tidak ada dalam logika. Skornya adalah 10-0. 10-0 ya. 10-0. Itu saudara, itu memang luar biasa lah, saudara-saudara. Luar biasa. Di era sepak bola modern ini skor-skor dengan 2 digit itu sangat jarang, saudara-saudara. Tetapi ya, saudara-saudara, ini terlepas dari bagaimana kualitas lawan, terlepas dari kualitas lawan seperti apa yang memang di negara mereka di Papua Nugini ini sepak bola bukan olahraga utama ya kita tetap harus kasih selamat karena Malaysia berhasil mencapai targetnya dalam 2 pertandingan FIFA Matchday, berhasil mendapatkan 2 kemenangan penting, yang salah satunya yang paling baru ya melawan Papua Nugini. Ya, selamat. Dan ini akan seperti apa, saudara-saudara? Pembahasannya akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, pada FIFA Matchday kali ini memang Malaysia sengaja mendatangkan lawan yang kualitasnya memang di bawah Malaysia, Solomon itu walaupun peringkatnya atas tapi dia kualitasnya jelek. Kemudian Papua Nugini sudah pasti peringkatnya juga di bawah Malaysia. Kemudian penampilannya juga tidak terlalu bagus, dan itu terbukti Harimau Malaya bernafsu untuk belasah. Istilahnya belasah ya. Belasah Papua Nugini di Terengganu. Di stadion Sultan apalah itu di Terengganu, di Stadion Sultan Mizan Zainal Abidin di Terengganu, dan skornya tidak tanggung-tanggung. 10-0. 10-0 melalui gol-gol seperti Safawi penalti pada menit ke-45+4. Itu gol pertama, itu penalti. Kemudian Paulo Josue bikin hat-trick. Kemudian Arif Aiman bikin quad-trick 4 gol. Kemudian Faisal Halim 1 gol dan Daniel Ting 1 gol. Dengan kemenangan ini berarti Malaysia selalu menang pada 4 pertandingan friendly match, pada 4 friendly match FIFA terbaru. Sebelumnya pada Maret, dua pertandingan di bulan Maret, Malaysia mengalahkan Turkmenistan dan Hong Kong. Mengalahkan Turkmenistan 1-0 dan mengalahkan Hong Kong 2-0. Kemudian sebelumnya Malaysia mengalahkan Solomon Island 4-1. Dan yang terbaru mengalahkan Papua Nugini 10-0, dan ini bisa dipastikan peringkat Malaysia ini akan mengalami kenaikan lagi. Peringkat FIFA Malaysia akan mengalami kenaikan, bertambah poin yang cukup signifikan dari sekarang 138. Kemungkinan itu bisa naik bisa naik lah. Nanti saya hitungannya saya belum menghitung secara pasti, tapi nanti kemungkinan akan naik cukup signifikan lah. Tiap negara, tiap asosiasi sepak bola itu punya kepentingan masing-masing, punya pertimbangan masing-masing,
punya pilihan masing-masing kenapa mereka memilih mendatangkan tim yang kualitasnya tinggi, tim yang kualitasnya rendah, tim yang kualitasnya sejajar, tim yang ya itu bebas saja, yang penting sopan. Dan kalau Indonesia memilih mendatangkan Palestina dan Argentina, ya punya pertimbangan sendiri. Begitu pula dengan Malaysia, kenapa memilih mendatangkan tim seperti Solomon dan Papua Nugini. Mereka punya pertimbangan mungkin saja untuk mengejar peringkat FIFA supaya nanti ketika drawing di kualifikasi Piala Dunia 2026 itu mendapatkan lawan yang relatif lebih mudah di fase grup. Nah, dengan lawan yang relatif lebih mudah di fase grup, otomatis peluang untuk tampil di fase berikutnya akan semakin besar. Itu saya rasa, saudara-saudara. Tim macam apa Papua Nugini ini, saudara-saudara, sehingga bisa dibelasah, dihajar, dibantai 0-10 dari lawan Malaysia. Padahal sebelumnya mereka beruji coba dengan Singapura itu hanya bermain imbang 2-2. Ini kan berarti kan kualitas Singapura dan kualitas Malaysia ini sekarang lebih tinggi Malaysia, sangat jauh dia. Singapura berada di bawah Malaysia. Nah, ini seperti apa? Nah, Papua Nugini ini, saudara-saudara, seperti yang saya bilang di edisi-edisi sebelumnya, mereka ini bukan negara sepak bola. Mereka lebih mirip Filipina lah. Mirip Filipina pada masa lalu yang waktu belum mengenal pemain naturalisasi ya. Papua Nugini ini juga seperti itu. Mereka tidak punya kompetisi profesional. Kompetisi mereka itu hanya semi-profesional. Semi-profesional mengarah ke amatir. Dan pemainnya itu juga mayoritas bermain di kompetisi dalam negeri. Ada satu pemain yang main di luar negeri, Tommy Semi, tetapi itu juga di Australia pun itu juga di kompetisi amatir atau semi-profesional. Kemudian mereka juga tidak punya banyak pemain yang bagus, saudara-saudara. Catatan mereka juga di kompetisi di dalam negeri pun di kompetisi regional Oceania pun prestasi terbaik hanya runner up tahun 2016. Itu pun setelah tidak ada Australia di situ kan. Setelah Australia pindah ke AFC. Kemenangan besar Papua Nugini itu, rekor kemenangan terbesar mereka adalah 20-0. Waktu itu melawan Samoa Amerika tahun 1987. Kalau saudara-saudara ingat, Samoa Amerika itu pernah dibantai Australia 26 berapa ya? 26-0 atau 20, waktu kualifikasi Piala Dunia 2000 berapa ya? 2010 apa 2006 yang waktu itu menjadi topik di dunia. Jadi ya kalau Malaysia bisa menang 10-0 atas Papua Nugini ini ya wajar-wajar aja, saudara-saudara. Adalah apakah kemenangan 10-0 Malaysia atas Papua Nugini ini menjadi rekor terbesar Harimau Malaya, kemenangan terbesar Harimau Malaya di pertandingan antar bangsa. Apakah ini menjadi rekor? Ternyata tidak, saudara-saudara. Ini memang menjadi salah satu yang terbesar, tetapi bukan rekor. Rekor Malaysia itu terjadi pada Asian Games 1974. Rekor kemenangan terbesar itu waktu itu Asian Games 74 itu ada di Iran, di Teheran. Waktu itu Malaysia bertemu dengan Filipina di grup C. Waktu itu grup C ya, di grup C itu ada Israel, ada Jepang dan Filipina dan Malaysia 4 grup. Nah, Malaysia bertanding melawan awalnya dia kalah melawan Israel 3-8. Kemudian berhasil menahan imbang Jepang 1-1. Dan pada pertandingan terakhir tanggal 7 September 1974 Malaysia menang 11-0. 11-0 atas Filipina, dan rekor ini bertahan sampai sekarang. Ini menjadi rekor kemenangan terbesar Malaysia, rekor kemenangan Harimau Malaya di pertandingan internasional sampai saat ini. Dan jangan lupa pada waktu 1974 Asian Games itu adalah yang tampil adalah tim senior. Dulu kan belum ada pembatasan usia 23 tahun. Jadi tim senior yang tampil, dan Malaysia menang 11-1. Kemudian Malaysia berhasil lolos ke semifinal sampai ke perebutan medali bronze. Bronze itu perunggu, dan berhasil mengalahkan
berhasil mengalahkan Korea Utara 2-1. Sementara di finalnya adalah Iran mengalahkan Israel 1-0 melalui gol bunuh diri siapa pemain Iran. Nah, itu sudah. Jadi rekor itu bertahan sampai sekarang. Sampai waktu ya ini tadi Papua Nugini. Kalau kemarin semalam itu tadi Malaysia bisa menambah 1 gol lagi, maka ini akan menyamai rekor 1974 atau mungkin menambah 2 gol atau 3 gol lagi, maka akan tercatat sebagai rekor kemenangan terbesar Malaysia dalam pertandingan internasional. Kemenangan terbesar kedua selain menjadi rekor kemenangan terbesar kedua setelah kemenangan 11-0 atas Filipina di Asian Games 1974. Kemenangan 10-0 ini juga menjadi apa ya? Begini, jadi sebelumnya Malaysia ini juga pernah kalah dengan skor yang cukup mencolok. Skor yang sama dengan hasil melawan Papua Nugini ini, saudara. Malaysia pernah kalah 10-0. Dan itu terjadi belum lama, saudara-saudara. Terjadi tanggal 3 September 2015. Waktu itu kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Asia second round, putaran kedua. Waktu itu, ini saya rasa ini kawan-kawan di Malaysia, saudara-saudara saya di Malaysia ini, penyokong sepak bola Malaysia ini pasti masih ingat kejadian ini. Pasti masih ingat. Silahkan tulis di komen kalau saudara-saudara masih ingat. Nah, ini terjadi waktu pertandingan melawan Uni Emirat Arab di Mohammed bin Zayed Stadium Abu Dhabi. Nah, waktu itu dipimpin wasit asal Qatar Abdulrahman Al-Jazim. Abdulrahman Al-Jazim memimpin pertandingan 3 September 2015 Uni Emirat Arab, United Arab Emirates melawan Malaysia. Hasilnya saudara, Malaysia kalah 0-10. Jadi Uni Emirat Arab, United Arab Emirates, UAE itu mencetak 10 gol ke gawang Malaysia tanpa balas. Waktu itu hampir sama, mungkin dejavu dengan kemenangan Malaysia atas Papua Nugini saat ini, saudara. Jadi ada pemain yang mencetak hat-trick, itu si Ahmed Makub. Kemudian yang mencetak quadrick adalah Ahmed Khalil. Nah, sementara yang lainnya 1 gol. Sama persis dengan yang dihasilkan Malaysia melawan Papua Nugini. Hanya kebalikannya saja. Jadi saat itu, ya saya nggak tahu apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Tapi karena waktu itu rumornya ada macam-macam lah. Ada banyak rumor yang tidak sedap dengan kekalahan telak seperti itu. Akibatnya di klasemen akhir di grup A waktu itu Malaysia hanya mampu menang, kalau nggak salah menang 2 kali. Waktu melawan Timor Leste sama melawan Timor Leste, dua-duanya. Malaysia juga sempat dikalahkan Palestina 0-6. Kemudian dikalahkan Palestina 0-6 2 kali, saudara-saudara. Jadi waktu itu mungkin semacam apa ya? Sepak bola Malaysia pada waktu itu benar-benar sedang terpuruk, sedang berada dalam titik nadir, sehingga penampilannya pun ala kadarnya tidak maksimal, sehingga ya itu tadi rekor itu, dan rekor kekalahan 10-10 itu adalah rekor kekalahan terbesar Malaysia sampai hari ini. Kita bicara tentang skor 10-0, saudara-saudara. Skor 10-0 Malaysia atas Papua Nugini. Saya itu jadi ingat pada tahun 2012, tepatnya tanggal 29 Februari 2012. Waktu itu Indonesia juga mencetak skor 10-0. Tetapi bukan kemenangan, saudara-saudara. Ini sama dengan waktu Malaysia dikalahkan Uni Emirat Arab 0-10. Nah, ini juga kalah 0-10 melawan Bahrain. Pada kualifikasi Piala Dunia 2014. Nah, waktu itu Indonesia main di Manama, di Stadion Bahrain National Stadium di Manama, tanggal 29 Februari 2012. Dan hasilnya Indonesia kalah 10-0. Waktu itu penjaga gawang Indonesia Syamsidar itu sudah di kartu merah pada menit ketiga.
Ketiga itu sudah di kartu merah, saudara-saudara. Samsidar, pemain kiper Indonesia, penjaga gawang itu. Nah, pertanyaan adalah kenapa Indonesia bisa kalah dengan sangat memalukan seperti itu, dan itu menjadi rekor kekalahan terbesar Indonesia pada saat ini. Nah, kalau saudara-saudara mau tahu nih, saya kasih tahu ya kawan-kawan yang mungkin lupa bahwa kekalahan itu terjadi karena Indonesia mengirimkan tim yang sebenarnya tidak layak tampil. Waktu itu kan konteksnya adalah sepak bola Indonesia sedang dalam konflik. Jadi ada kepengurusan ganda, double kepengurusan, ada konflik antara PSSI pimpinan Johar Arifin Husin dengan KPSI pimpinan Lanyala Mataliti. Jadi pemain-pemain yang bagus itu, yang pemain-pemain utama itu ikut KPSI semua, main di ISL, Indonesia Super League. Sementara ini pemain yang tampil di Bahrain ini adalah pemain yang tampil di Liga Premier Indonesia, Liga Primer Indonesia LPI, yang di bawah PSSI Johar Arifin Husin. Jadi ya, pemain-pemain ini belum pernah punya pengalaman main di level internasional, di liga pun, di ISL pun mereka juga bukan pemain utama. Kemudian di LPI mereka main jadi pemain utama. Jadi ada gap yang tidak terlalu tinggi lah. Waktu itu kalau nggak salah pelatihnya Aji Santoso, ya pemainnya seperti Ferdinand Sinaga, Irfan Bahdim, Randy Irawan, Slamet Nur Cahyo, Hengki Ardiles, Taufik, Aditya Putra Dewa, Abdurrahman Gunawan Dwi Cahyo, Diego Mikel, kemudian ada Ricky Ohorela, Wahyu Wijastanto. Itu walaupun mereka sebenarnya sempat main di ISL, sempat main di Timnas Indonesia Utama, tapi pada saat itu mereka sedang berada di LPI dan sedang dalam penurunan prestasi, sehingga ya kalah telak seperti itu, saudara-saudara. Di mana-mana di seluruh dunia, saudara-saudara, kemenangan itu penting, saudara. Kemenangan itu menjadi target, menjadi keinginan, menjadi tujuan semua tim sepak bola yang bertanding di level klub maupun di level tim nasional. Tidak peduli lawannya lemah, lawannya berat, atau lawannya seimbang, kemenangan itu menjadi tujuan. Dan kemenangan besar, kemenangan dengan skor-skor yang sangat mencolok, 10-0 seperti Malaysia lawan Papua Nugini, ini juga sangat penting untuk pertama untuk kepercayaan diri. Confidence para pemain itu akan semakin percaya diri untuk mengasah, mereka yakin bahwa mereka bisa mencetak gol. Kedua, menghadapi lawan yang ringan ini akan mengasah kerjasama para pemain untuk tampil lebih baik lagi, supaya mereka bisa nanti kalau menghadapi lawan yang semakin berat itu mereka bisa fokus, bisa tahu caranya main begini. Kayak gitu. Yang ketiga adalah untuk membuat para pendukung, para penyokong, memberikan bonus kegembiraan kepada para pendukung, para penyokong, supporter yang telah datang ke stadion maupun yang menyaksikan di layar televisi, memberikan semacam hiburan kepada mereka. Karena kalau sudah menang besar seperti ini, pasti supporter itu akan sangat senang, saudara-saudara, sangat senang, dan mereka akan bangga. Kan terbukti di media sosial itu banyak sekali banyak sekali komentar-komentar yang saya rasa sih selamatlah terlepas dari lawan yang dihadapi hanya Papua Nugini, saudara-saudara. Melihat jadwal yang sudah dirilis Asosiasi Sepak Bola Malaysia FAM ini, setelah nanti waktu masa-masa persiapan untuk Piala Asia ini, Malaysia akan menghadapi uji coba dengan lawan yang menurut saya cukup berkualitas lah. Sesuai jadwal nanti pada bulan Januari atau sebelum Piala Asia 2023, Malaysia akan menghadapi Irak dan Arab Saudi. Kemungkinan saya nggak tahu lokasinya, apakah di Qatar, apakah di Kuala Lumpur, tetapi itu mereka sudah itu dua lawan yang sudah pasti, dan itu sudah jelas-jelas itu lawan yang sangat berat. Untuk kualifikasi untuk FIFA Matchday September, Oktober, November saya belum tahu lawannya apa, tetapi yang sudah pasti yaitu tadi Arab Saudi dan Irak. Kenapa Irak ini? Tampaknya Irak ini juga akan menjadi lawan Indonesia kan di Piala Asia nanti. Jadi mereka menjadikan Malaysia sebagai salah satu lawan uji coba untuk mengenal karakter permainan Indonesia. Karena karakter permainan tim-tim Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam ini sebenarnya tidak berbeda jauh, saudara-saudara. Levelnya tidak berbeda jauh, kemudian cara bermainnya juga tidak berbeda jauh. Hanya materi pemain, pelatih, dan keberuntungan aja yang membedakan, saudara-saudara. Jadi nanti bulan Januari itu Malaysia akan menjadi sparring partner Irak. Irak akan mencoba untuk melihat Indonesia melalui Malaysia.
Nah, dan Indonesia juga belum tahu, belum melakukan uji coba dengan tim mana. Kemungkinan ya kalau melihat lawannya Jepang ya mungkin saja Korea. Kalau melihat lawannya Vietnam ya nggak perlu. Kalau cuma lawan Vietnam kan kita sudah sering bertemu. Kalau lawannya Irak ya mungkin aja Indonesia juga akan melawan salah satu tim Arab. Tetapi saya bisa pastikan bahwa lawan uji coba Malaysia pada Januari nanti sebelum Piala Asia 2023 ini akan jauh lebih berkualitas dari lawan yang dihadapi dalam 4 pertandingan terakhir, dalam 4 FIFA Matchday terakhir melawan Turkmenistan, melawan Hong Kong, melawan Solomon Island, dan melawan Papua Nugini, saudara-saudara. Nah, itu tadi saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Pembahasan kita tentang kemenangan besar, tentang rekor kemenangan 10-0 tim nasional Malaysia atas Papua Nugini pada FIFA Matchday edisi Juni 2023 dengan hat-tricknya Paulo Josue dan quad-tricknya Arif Aiman. Nah, pada pertandingan di Terengganu yang hari Selasa kemarin. Dan kita tadi juga sudah membeberkan sejumlah fakta-fakta menarik, sejumlah rekor-rekor yang pernah dicatatkan tim nasional Malaysia maupun tim nasional negara lain dengan skor yang cukup mencolok. Karena di sepak bola modern seperti sekarang ini, saudara-saudara, di tahun 2023, 2022, nanti 2024, skor-skor besar itu sudah sangat jarang. Sangat jarang. Kalau di tahun-tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an itu mungkin masih bisa diterima dengan akal sehat lah, masih mungkin terjadi. Tetapi kalau di sepak bola modern seperti sekarang ini, ketika dunia sudah mengglobal, sudah menjadi satu, ya sangat jarang sih, kan terbukti juga skor-skor besar itu sangat jarang. Dan saya rasa Malaysia ya cukup menorehkan skor yang lumayan lah. Dan ya itu tadi sudah kita bahas semuanya, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, menyenangkan, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report, saudara-saudara, kasihan saya. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka!